Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kiai Haji Hasan Mutawakkilallah SHMM selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak SSC Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab BMAG. Yang kami hormati dosen pembimbing 1 Bapak Dr. Syaifuddin Suri MEI. Yang kami hormati dosen pembimbing 2 kepada Ibu Munifa ME, serta kedua orang tua saya yang selalu mendukung saya dan mendoakan saya hingga saat ini. Oke, langsung aja kita ke PPT. Langsung aja perkenalkan, di sini nama saya Muhammad Abdul Azmi Al-Khawarizmi. Saya di sini sebagai mahasiswa ekonomi syariah, dan saya domisili di Fakultas Ekonomi Syariah. Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya sebagai Prodi Ekonomi Syariah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Azmi Al-Khawarizmi. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan proposal saya pada judul Strategi Pemanfaat QRIS sebagai Alat Pembayaran Digital untuk Meningkatkan Efisiensi Operasional UMKM, studi kasus pada Rumah Makan Ayam di Jakarta di Keraksan Probolinggo. Langsung aja kita pergi ke latar belakangnya. QRIS sebagai solusi efisiensi UMKM. QRIS atau kita sebut dengan yang namanya QR. QRIS ini merupakan kepanjangan dalam bahasa Inggris, yaitu Quick Response Quick Indonesian Standard. Adalah standar pembayaran digital nasional yang membantu UMKM seperti Rumah Makan Ayam di Jakarta untuk meningkatkan efisiensi, mempercepat transaksi dan mempermudah pencatatan keuangan. Jadi QRIS di sini tujuannya supaya mempermudah dan mempercepat transaksi saat kita melakukan yang namanya transaksi terhadap pembeli dan penjual. Jadi tujuannya ya untuk mempermudah gitu dalam pencatatan keuangan gitu. Kemudian manfaatnya QRIS bagi rumah makan di Jakarta. Di sini implementasi QRIS di rumah makan ini memberikan kemudahan bagi pelanggan dan pembayaran non tunai, mempercepat pelayanan dan membantu pemilik usaha dalam memantau pendapatan harian secara umum. Jadi manfaatnya di sini di poin kedua pada latar belakang, manfaatnya di sini sangatlah bagus bagi para masyarakat yang ingin menggunakan pembayaran pada QRIS ya. Diantaranya bagi para konsumen, yaitu mempermudah saat ketika konsumen tidak memiliki uang tunai. Jadi konsumen tinggal mengecek aja di HP-nya, di rekeningnya, di sana sudah bisa menggunakan pembayaran melalui scan ya. Jadi tinggal dibayar aja gitu. Jadi itu sudah otomatis ya, manfaatnya sudah bagus ya bagi para konsumen yang ada di kalangan kita. Kemudian poin ketiga, tantangan implementasi QRIS. Meskipun memberikan banyak manfaat, implementasi QRIS menghadapi tantangan seperti keterbatasan literasi digital, preferensi pelanggan terhadap uang tunai, dan ketergantungan pada jaringan internet. Kemudian poin keempat yang
pada latar belakang yang terakhir, QRIS dalam perspektif ekonomi Islam, pemanfaat QRIS sejalan dengan prinsip muamalah dan ekonomi Islam yang menekankan transparansi, kejujuran, dan pencatatan transaksi untuk menghindari perselisihan, serta mendukung transaksi yang lebih tertib dan akuntabel. Jadi lebih pencatatannya lebih sesuai lah, lebih terbukti. Jadi poin keempat nih bahwasanya ketika kita menggunakan QRIS ya, konsumen itu sudah sesuai, bahkan penjual juga tahu, bisa melihat laporan keuangannya masuk enggaknya. Kalau emang sudah bayar pasti muncul di aplikasinya masing-masing, seperti itu. Kemudian lanjut pada fokus penelitian, pertama pada pemanfaat QRIS ya. Di sini ada 3 poin pada fokus penelitian. Yang pertama, pemanfaat QRIS sebagai alat pembayaran digital. Penelitian ini berfokus pada bagaimana QRIS digunakan sebagai alat pembayaran digital di rumah makan ayam di Jakarta, termasuk proses penerapan, alasan pemilihan, tingkat penggunaan oleh konsumen, dan pemahaman serta kesiapan pemilik dan karyawan. Kedua, strategi pemanfaat QRIS untuk efisiensi operasional. Penelitian ini mengkaji strategi yang diterapkan oleh rumah makan dalam memanfaat QRIS untuk meningkatkan efisiensi operasional usaha, termasuk cara pengelola mengoptimalkan penggunaan QRIS sebagai sarana pendukung pengelolaan usaha yang efektif. Ketiga, praktek penggunaan aplikasi QRIS dalam operasional usaha. Penelitian ini berfokus pada praktek penggunaan aplikasi QRIS dalam kegiatan operasional sehari-hari, termasuk prosedur teknis penerimaan pembayaran, pencatatan transaksi, serta dampak penggunaan QRIS terhadap efektivitas kerja karyawan, kemudahan pengelolaan laporan keuangan, dan transparansi arus kas usaha. Tuh, pada mengenai tentang fokus penelitian pada PPT yang saya paparkan ini. Kemudian selanjutnya itu tentang rumusan masalahnya ya. Di sini rumusan masalahnya ada 3. Bagaimana pemanfaatan QRIS sebagai alat pembayaran digital pada rumah makan ayam di Jakarta di Karaksan. Kemudian rumusan yang kedua, bagaimana strategi pemanfaatan QRIS dalam meningkatkan efisiensi operasional UMKM pada rumah makan ayam di Jakarta di Karaksan. Yang terakhir, ketiga, bagaimana praktek penggunaan aplikasi QRIS sebagai alat pembayaran pada rumah makan ayam di Jakarta di Karaksan. Kemudian lanjut, itu di sini ada tujuan penelitian ya. Tujuan penelitiannya juga ada 3, untuk mengetahui dan menganalisis pemanfaatan QRIS sebagai alat pembayaran digital pada rumah makan ayam New Jakarta di Karaksan. Kedua, untuk merumuskan dan menganalisis strategi pemanfaatan QRIS dalam meningkatkan efisiensi operasional UMKM pada rumah makan ayam New Jakarta di Karaksan. Ketiga, untuk menganalisis praktek penggunaan aplikasi QRIS ya, QR, sebagai alat pembayaran di rumah makan ayam New Jakarta. Manfaatnya, lanjut ke manfaat penelitian. Di sini ada diantaranya ada 2 manfaat secara teoretis dan praktis. Secara manfaat teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberi referensi akademik terkait pemanfaatan QRIS sebagai alat pembayaran digital serta pengaruhnya terhadap efisiensi operasional UMKM, dan memperkaya kajian teoritis mengenai digitalisasi transaksi keuangan. Kemudian manfaat praktis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak. Bagi pelaku UMKM, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi berharga untuk mengoptimalkan pemanfaatan QRIS sebagai alat pembayaran digital, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memperbaiki pengelolaan keuangan usaha bagi rumah makan ayam Jakarta. Penelitian ini diharapkan memberikan masukan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengambilan keputusan manajerial,
Terakhir, bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah untuk mengkaji sistem pembayaran digital, khususnya pemanfaatan QRIS pada UMKM, serta menjadi dasar pengembangan penelitian lanjutan di bidang terkait. Kemudian lanjut pada kajian penelitian terdahulu ya. Di sini pada kajian penelitian terdahulu pertama pada penelitian yang diteliti oleh Amalia dan Kurniawan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa pengguna QRIS tidak hanya berdampak pada efisiensi operasional, tapi juga meningkatkan profesionalisme usaha. UMKM yang menggunakan QRIS dinilai lebih dipercaya oleh konsumen karena dianggap mengikuti perkembangan teknologi dan menyediakan pilihan pembayaran yang fleksibel. Untuk penelitian kedua yang diteliti oleh Fauzi Hasanah dan Ridwan pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa kebiasaan konsumen masih menjadi tantangan dalam penerapan pembayaran digital meskipun QRIS telah tersedia. Sebagian konsumen tetap memilih pembayaran tunai karena faktor kebiasaan dan kenyamanan. Hal ini menyebabkan pemrograman QRIS pada beberapa UMKM belum berjalan secara maksimal. Kemudian pada kajian pustaka di sini yaitu pertama pembahasan tentang sistem pembayaran digital. Jadi definisi dan tujuannya, sistem pembayaran digital adalah mekanisme pembayaran non tunai yang memanfaatkan teknologi elektronik dan internet untuk kemudahan, kecepatan, dan keamanan transaksi. Jadi lebih mudah dan lebih cepat lah ketika kita melakukan yang namanya transaksi. Kemudian perkembangan Indonesia didukung oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Sistem pembayaran digital terus berkembang pesat dengan berbagai instrumen seperti uang elektronik, mobile banking, dan dompet digital yang sering kita gunakan ya pada aplikasi banking, e-wallet, Dana itu sering kita gunakan dalam seiring perkembangannya zaman yang kita rasakan pada saat ini. Kemudian manfaat dan tantangan bagi UMKM memberikan manfaat sebagai mempercepat transaksi dan mempermudah pengelolaan arus kas. Namun menghadapi tantangan seperti literasi digital dan kebiasaan masyarakat menggunakan uang tunai seperti itu. Kemudian kajian pustaka pada selanjutnya tentang QRIS ya. Definisi dan tujuan QRIS di sini, QRIS itu ya standar nasional pembayaran berbasis kode QR ya, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk menyatukan berbagai instrumen pembayaran digital. Peran penting bagi UMKM, QRIS mempermudah UMKM menerima pembayaran non tunai, memperluas akses layanan keuangan formal, dan mendorong inklusi keuangan. Kemudian manfaat dan pengelolaan keuangan QRIS membantu pencatatan transaksi otomatis, memantau arus kas, menyusun laporan keuangan, serta memberikan data untuk evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan. Kemudian pada teori UMKM di sini, efisiensi operasional UMKM, efisiensi operasional yang mencakup kecepatan pelayanan dan ketepatan pencatatan. Sangat penting bagi UMKM, sistem manual dan transaksi tunai seringkali menimbulkan kendala yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan kelanjutan usaha. Kemudian poin kedua di sini, transformasi digital dan adopsi teknologi. Transformasi digital termasuk adopsi QRIS adalah strategi penting untuk meningkatkan daya saing UMKM. Teori adopsi teknologi menjelaskan bahwa penerimaan inovasi seperti QRIS dipengaruhi oleh persepsi, kemudahan penggunaan, dan manfaat yang dirasakan. Kemudian poin ketiga, QRIS sebagai pendukung manajemen dan perspektif Islam. QRIS menyederhanakan pembayaran, mempercepat transaksi, dan menyediakan data keuangan otomatis untuk evaluasi usaha. Hal ini selaras dengan prinsip syariah yang mendorong profesionalisme, kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam transaksi ekonomi. Kemudian pada kajian keislaman tentang sistem pembayaran digital dan QRIS, prinsip dasar muamalah dalam ekonomi Islam, aktivitas ekonomi muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan hukum syariah, tidak mengandung riba, gurur, atau maisir. Kedua, kesesuaian dengan Al-Quran dengan maqasid syariah, menggunakan QRIS yang mencatat transaksi secara otomatis selaras dengan anjuran Al-Quran. QRIS Al-Baqarah
disebutkan pada surat Al-Baqarah ayat 282 tentang pentingnya pencatatan untuk transparansi dan akuntabilitas. Kiras juga mendukung penjagaan harta, hifz al-mal, dan risiko kehilangan atau kesalahan. Yang ketiga terakhir, implementasi nilai profesionalisme (IPSPAN). Guna kiras yang meningkatkan efisiensi, ketertiban administrasi, dan kualitas pelayanan dapat dipandang sebagai implementasi nilai profesionalisme (IPSPAN) dalam bekerja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut pada pendekatan dan jenis penelitian. Di sini di sini saya mengambil pendekatan pada proposal ini, saya mengambil di pendekatan kualitatif ya, digunakan untuk memahami secara mendalam fenomena pembuat kiras, makna dan pengalaman UMKM. Jenis penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat penerapan kiras pada rumah makan di Jakarta, manfaat dan kendala yang dihadapi. Kemudian tujuan akhirnya memperoleh gambaran utuh tentang peran kiras dalam mendukung efisiensi operasional UMKM dan menjadi referensi bagi UMKM lain serta pihak terkait. Tahap penelitian di sini ada 2 tahap ya, tahap persiapan studi literatur, penyusunan proposal, penetapan fokus penelitian, dan penyiapan instrumen penelitian pedoman wawancara dan observasi. Tujuannya adalah memperoleh pemahaman awal yang komprehensif. 2 tahap pelaksanaan, penggunaan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif, redukasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasilnya disusun dalam laporan penelitian. Kemudian pada instrumen penelitian, peneliti sebagai instrumen utama. Mengingat pendekatan kualitatif, peneliti berperan aktif dalam observasi, wawancara, dan interpretasi data. Instrumen pendukung, pedoman wawancara untuk menggali informasi mendalam tentang penerapan kiras, manfaat, dan kendala. Lembar observasi untuk mengamati langsung aktivitas operasional dan transaksi. Dokumentasi, catatan lapangan, foto, dan dokumen relevan sebagai data pendukung. Tujuan memperoleh data yang lengkap, akurat, dan mendalam untuk hasil penelitian yang ilmiah. Sumber data kita peroleh dari data primer ya, yaitu data primer observasi dan wawancara langsung dan pemilik dan pihak terkait di rumah makan ayam Jakarta. Data sekunder kita peroleh dari buku, jurnal, laporan, dan dokumen terkait sistem digital, kiras, dan UMKM. 2 teknik pengumpulkan data. Ada 3 ya, diantaranya ada observasi, mengamati aktivitas operasional dan transaksi pembayaran. Wawancara mendalam dengan pemilik pihak terkait untuk menggali pengalaman, persepsi, dan kendala. Dokumentasi mengumpulkan catatan usaha, bukti, transaksi foto, dan dokumen pendukung. Analisis data. Analisis kualitatif berdiskusi redukasi data, penyajian data, menarik kesimpulan. Tahapan analisis yaitu organisasi dan persiapan data, membaca dan memahami data, pengkodean, pengelolaan tema dan kategori, penyajian dan interpretasi, menarik kesimpulan. 4. Pengecekan keabsahan data, trimulasi, membandingkan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketekunan pengamatan, melakukan pengamatan secara cermat dan berulang. Kecukupan referensial, menggunakan berbagai sumber pendukung, buku, jurnal, dan laporan. Member check, mengonfirmasi hasil wawancara dan temuan sementara kepada narasumber. Kemudian terakhir di sini itu kesimpulan. Kiras merupakan inovasi yang signifikan dalam mendukung digitalisasi UMKM. Penerapannya di rumah makan ayam Jakarta menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan efisiensi operasional, kemudian transaksi dan pengelolaan keuangan. Meskipun terdapat tantangan, strategi pemanfaatan tepat dan dukungan edukasi berkelanjutan diharapkan dapat mengoptimalkan peran kiras dalam mendorong daya saing dan keberlanjutan UMKM di era ekonomi digital sejalan dengan nilai-nilai syariah. Baik, terakhir terima kasih ya. Ya cukup ya, sekian dari pesan proposal yang saya paparkan pada hari ini. Ya semoga, saya harap semoga bisa lebih baik lagi ya. Semoga saya bisa dapat ya nilai bagus ya
Amin amin ya rabbal alamin. Bila ada kesalahan dan kesalahan maupun yang lain, mohon dimaafkan ya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.